Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang merakit PC atau personal komputer. Di sini terdapat data diri saya. Nama saya Diriani Diawa. Saya duduk di kelas 10.1. Di sini kita akan mempelajari alat dan bahan dalam pembuatan CPU. Yang pertama terdapat casing CPU. Fungsi utama dari casing CPU adalah untuk melindungi komponen-komponen internal komputer dari kerusakan fisik, debu, dan panas. Yang kedua terdapat motherboard. Fungsi utama motherboard yaitu sebagai pusat komunikasi dan penyalur bagi semua komponen internet. Yang ketiga terdapat power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber daya, misalnya dari stop kontak menjadi tegangan, frekuensi, dan arus yang sesuai untuk memasok daya ke perangkat elektronik. Yang keempat terdapat CD-ROM. Fungsi utama CD-ROM adalah untuk membaca data yang tersimpan pada CD dan menyimpan data dari komputer ke CD. Selanjutnya terdapat hard disk. Hard disk berfungsi sebagai penyimpanan data permanen untuk komputer, termasuk sistem operasi. Yang keenam terdapat VGA card. VGA card berfungsi untuk memproses dan menampilkan gambar pada layar monitor atau perangkat tampilan lain. Yang ketujuh terdapat LAN card. Fungsi utama dari LAN card adalah untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan baik jaringan lokal maupun internet. Yang kedelapan terdapat heatsink. Fungsi utama heatsink adalah untuk mendinginkan atau mengendalikan suhu komponen elektronik yang menghasilkan panas, seperti CPU atau GPU. Yang kesembilan terdapat RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone. Yang ke-10 terdapat prosesor CPU. Prosesor CPU berfungsi untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh program dan mengontrol operasi komputer. Selanjutnya terdapat kabel SATA. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, SSD, atau drive optik ke motherboard komputer. Selanjutnya terdapat keyboard. Keyboard berfungsi untuk sebagai input device untuk memasukkan data dan perintah ke komputer. Selanjutnya terdapat mouse. Fungsi utama mouse adalah sebagai perangkat input yang mengontrol kursor di layar komputer, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka grafis. Selanjutnya terdapat monitor. Fungsi utama monitor adalah menampil informasi visual dari komputer, seperti teks, gambar, video, dan grafik sehingga pengguna dapat melihat hasil proses komputasi. Dan terakhir terdapat kabel monitor. Fungsi utama kabel monitor adalah untuk mentransmisikan sinyal video dari komputer ke perangkat tampilan seperti monitor, braille, atau televisi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa saja langkah-langkah dalam membuat CPU atau PC. Yang pertama yaitu memasang prosesor pada soket. Cara memasang prosesor pada soket yaitu: yang pertama, buka soket prosesor. Yang kedua, pasang prosesor pada soket sesuai dengan arah tanda segitiga pada soket prosesor. Yang ketiga, setelah terpasang lalu kunci soket prosesor. Yang kedua, pasang RAM pada motherboard. Yang pertama, perhatikan rongga yang terdapat pada RAM motherboard. Letakkan RAM di pembatas RAM. Yang kedua, letak RAM di pembatas RAM. Paskan rongga tersebut yang lalu ditekan perlahan ke bawah sampai pengaik RAM menjepit RAM tersebut. Yang ketiga yaitu memasang heatsink. Cara memasang heatsink yaitu: yang pertama, tarik pengait heatsink ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Yang kedua, tekan heatsink agar pengait bisa masuk
Lalu putar pengait tensing ke arah kanan menggunakan obeng bagian minus. Yang keempat, memasang power supply. Cara memasang power supply yaitu: yang pertama, memasang power supply pada casing CPU. Yang kedua, baut menggunakan baut power supply. Yang kelima, memasang motherboard. Sebelum memasang motherboard, pasang terlebih dahulu LAN card dan VGA card ke dalam motherboard. Setelah semuanya terpasang, masukkan motherboard ke dalam casing CPU. Baut dengan menggunakan baut motherboard supaya tidak hilang. Yang keenam, terdapat memasang kabel front panel. Perhatikan bagian yang terdapat pada motherboard. Letak front pada motherboard. Perhatikan setiap lubang pada front dan pada motherboard. Lalu pasang semua front panel ke dalam motherboard secara merata. Yang ketujuh, memasang kabel power. Cara memasang kabel power yaitu: memperhatikan pengait pada kabel power dan pada motherboard. Lalu masukkan kabel power ke dalam motherboard, lalu tekan perlahan hingga masuk dan pas. Lalu perhatikan setiap pengait yang terdapat pada kabel power dan motherboard. Yang kedelapan, memasang hard disk. Yang pertama, masukkan hard disk ke dalam casing sesuai dengan tempat hard disk. Lalu baut menggunakan baut khusus hard disk. Yang kesembilan, terdapat memasang kabel SATA dan power hard disk. Cara memasang kabel SATA dan power hard disk yaitu: yang pertama, pasang kabel power pada hard disk dan kabel SATA. Selanjutnya, masuk ke dalam port motherboard mendeteksi adanya hard disk. Yang ketiga, rapikan kabel yang terdapat pada casing menggunakan kabel C. Di sini kita akan melakukan pengetesan atau uji coba. Setelah selesai merakit, selanjutnya akan diuji coba dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sambungkan CPU ke monitor dengan menggunakan kabel VGA. Yang kedua, pasang kabel power CPU dan monitor ke sumber listrik.